Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada ke-30 kandidat pria. Dan inilah dia, ke-30 kandidat wanita. Dan kita langsung saja akan ambil fishball-nya ya. Kita akan mulai kasih kesempatan buat kandidat wanita. Oke. Stop, nomor ada salah satu yang kurang. Oh iya. Dia lagi cekcok di depan kan. Oh iya kosong di satu gua nggak merhatiin nih. Apaan Iya, sih? ada cowok. Tadi gua lewat sini tuh. Gak mau. Oh, oke. Apa tuh? Gue ini. Gue gak mau. Hei, stop, jangan kasar sama cewek. Kenapa ini? Ini nih Mas Uya, dia posesif banget. Sini. Kenapa? Dia mantan saya Mas Uya. Oke, kamu harusnya di situ kan? Tadi nomor Iya. kamu yang 08 tuh ya. Nomor 8 saya. Terus kamu siapa? Kamu kan ada cowok juga? Saya mantan pacarnya dia. Mantan pacar dia. Terus kamu mantan ngapain kamu datang ke sini? Tahu? Saya hanya jagain dia aja sih Mas Uya. Karena Ngapain lu jagain gue? Gue udah gede, gak butuh dijagain sama lo ya. orang tuanya dia nitipinnya ke aku Mas Uya. Nitipin nih, emang bener gitu? Ya tahu Mas Uya, soalnya dia selingkuhin saya. Nggak mau. Jangan tarik. Kenapa lo kasar begitu? Dia nggak mau, lo ngapain maksa? Ya kan? Iya, saya nggak mau Mas Uya, dia posesif banget. Lagian dia udah bejat banget selingkuhin saya. Bejat? Apa ini? Dia ngapain? Iya, dia selingkuh sama cewek lain Mas Uya. Makanya saya putusin dia. Apa sih lo? Gue nggak mau, pokoknya. Gue nggak mau. Dia nggak mau. Coba sekarang kita tanya baik-baik. Lo mau ikut dia apa nggak? Nggak. Tuh, nggak mau. Silakan keluar. Ngerti ya? Tangan lo. Gini deh. Kalau lo nggak mau keluar, ya, lo boleh jagain, lo duduk di sini, tapi jangan cari ribut. Biar dia main di sini. Atau lo sekarang jadi peserta cari jodoh? Nggak mau, biar lo move on. Apa sih yang bikin lo segitu bencinya sama dia? Iya Mas Uya, soalnya dia udah selingkuhin saya. Saya tuh udah nggak mau ya kenal cowok yang udah selingkuhin saya. Jangankan saya kenal, dengar namanya aja saya udah nggak mau. Sisil, dengerin dulu penjelasan. Apaan sih lu? Nggak usah manggil-manggil gue ya. Nama lo siapa sih? Riko Mas. Riko, lo Sisil. Iya Mas Uya, Oke, lo berapa lama dulu pacaran? 2 tahun. 2 tahun. Oke, kenapa lo putus sama dia? Coba. Karena dia selingkuhin saya. Oke, bener lo selingkuh dulu. Apa? Lo nggak bisa ngomong. Gue Apa? jelasin dulu Mas Apa? penjelasannya Apa? sama Sisil. Tapi dia nggak mau dengerin dulu. Ya udah, sekarang lo jelasin. Apa? Soalnya Riko tuh posesif. Nah terus saya tuh kemana-mana nggak boleh. Kayak belum nikah aja udah ngelarang saya tuh kemana-mana. Jadi sayanya nggak mau Mas. Ya. Makanya saya putusin. Terus dia ketahuan selingkuh sama cewek lain. Oke, sekarang gini aja. Lo mau keluar atau lo nungguin di sini boleh, atau lo ganti baju. Gua kasih kesempatan lo buat jadi kandidat cowok. Cari cewek banyak di sini, nggak cuma dia. Gue ganti baju deh Mas, gue nunggu. Ganti baju. Lo pakai kaos begini, masa yang lain pakai rapi-rapi lo pakai kaos begini. Udah lo ganti sana. Udah, oke, boleh kan dia di sini? Ya udah, biar aja dia cari cewek lain. Oke, lo masuk ya. Udah, kamu duduk situ. Jadi lama. Coba sini, turun. Turun. Pasti sendiri kalau apa mau cari gitu dong. Jadi kan akhirnya kan kacau balau nih, Sil. Kenapa Mas? Ya? Kenapa ini? Ini, tadi gue mulai tiba-tiba FD bilang katanya kosong di situ. Ya kan? Ternyata dia lagi ribut-ribut sama mantan pacarnya, tapi Riko apa siapa? Rino apa siapa tuh? Hah? Rani, Apa sih pegang-pegang? kamu Rani kan? Bukan, gue Cecil. Apa sih lo? Lo belum dipanggil. Belum waktunya. Nanti kan akan dia pilih di orang yang dia pilih. Lo nggak diturunin. Naik. Stres. Oke, kita udah gini-gini deh. Gue penasaran. Kita nggak usah ngocok-ngocok deh. Ya, langsung aja nih. Gue penasaran sama dia. Sisil, gadis cantik pencari cinta.
ingin menemukan pelabuhan hatinya di garis tangan, tapi dihalangi oleh sang mantan. Apakah Sisil akan mendapatkan kekasih baru di garis tangan? Biar dia move on dari pacaran Riko tadi, biar Riko ngeliat. Biar cepet dapet jodoh. Daripada bikin repot, rusuh, ya kan? Udah sekarang gini aja deh, Sisil. Kriteria cowok yang perlu cari apa deh? Tinggi, baik, Gue dong. penyayang. Ih, gue banget. Apa Wak? Oke, tinggi, baik, penyayang. Oke, siapa yang menurut kalian adalah kriteria dari Sisil? Berdiri. Lah, Malah tutup lagi. Udah lu duduk aja. Udah lu duduk aja. Ini bagian gua. Belum pilih, main turun aja. lo kenapa lagi sih? Lo nafsu banget. Kenapa? Nama lo siapa? Randi. Kenapa Randi? Kenapa? Dia mirip banget. Hah? Cantik banget kayak istri saya yang udah meninggal. Istri lo. Istri ngapain ribut garis tangan? Hah? Maksudnya gimana? Jadi kan istri saya udah meninggal. Oh, udah meninggal. Terus? Pas saya lihat, siapa nih namanya? Rani. Cecil. Sil. Istri lo Rani namanya? Rani. Almarhum udah? Almarhum. Mirip sama Cecil? Mirip banget loh. Yakin? Yakin. Saya nggak percaya. Kenapa? Mirip banget bang sama istri saya. Kenapa kamu kok bergetar mau nangis? Saya sayang banget sama istri saya bang. Mirip banget. Saya selalu berdoa bang. Saya selalu berdoa semoga dimimpin istri saya. Tapi dia nggak pernah datang bang. Nah, sekarang di hadapan saya. Mirip banget bang. Gue tuh Cecil ya, bukan istri lo. Jadi, lo istrinya udah meninggal? Udah bang. Dan lo berharap dimimpin tapi dia nggak pernah datang? Betul bang. Kayaknya sih ini jawaban dari doa saya bang. Oke, segitu cintanya kamu mantan istri kamu? Banget bang. Cinta banget bang sama istri saya. Terus kamu cari jodoh di garis tangan ini buat apa? Oke, jadi tujuan saya ingin cari istri dan ibu pengganti untuk anak-anak saya, Bang. Igor, coba, Gor. Nama kamu siapa tadi? Randi. Randi, baca dia nih. Kenapa tadi sampai bergetar dia mau nangis menyimpan apa tuh? Sebentar, Ren. Aku ingin merasakan apa yang ada di dalam tubuhmu. Kalau aku melihat kamu ini elemennya elemen kayu. Elemen kayu, good. Jadi sebesar apapun kayu, kalau di lautan dia pasti ngapung. Hah? Ngapung? Dia akan mengapung Mas Uya. Jadi sebesar apapun kayu, kalau di lautan dia akan mengapung. Dia tidak akan pernah tenggelam. Nah, yang aku rasakan pada Randy ini sangat rapuh sekali. Sepeninggal istrinya. Dia terus menyalahkan dirinya atas kematian istrinya. Ini yang aku rasakan. Iya, Mas. Saya kangen banget sama istri saya, Mas. Semenjak istri saya meninggal, saya rapuh sekali. Iya, Ren. Oke. Dah. Dan mudah-mudahan kamu bisa dapat jodoh di sini. Tadi kan kamu termasuk yang berdiri ya. Tadi ada 2 lagi yang berdiri ya. Ini apa lagi? Apaan sih? Yang nyuruh lo masuk sini siapa? Riko. Tunggu. Riko, kamu kemana aja selama ini? Riko. Tunggu, lo kenal? Dia adik saya, Mas. Hah? Adik saya dia, Mas. Adek kamu? Adek. Saudara lo? Cuy? Gue kagak sudi dianggap lo saudara. Ada masalah apa sih? Lu boleh gak anggap gue saudara. Tapi lu harus tahu, mama lu tuh nyariin lu terus semenjak lu pergi. Mama nggak pernah kangen sama gue. Lo anak kesayangan. Pacar gue diambil buat lo. Dia jangan lo ambil lagi. Oh. Tuh. Dia pernah ngambil pacar lo? Iya, Mas. Siapa pacar lo? Jangan mantan istrinya dia meninggal lagi? Rani, iya. Rani? Oh, jadi mantan istri dia Rani itu bekas pacar lo? Iya. Diambil dia?
Enggak gitu ceritanya. Lo itu udah ngelawan takdir. Gara-gara lo, takdir Rani meninggal. Enggak gitu ceritanya. Tenang. Nggak gitu. Meninggal tuh bukan masalah salah dia, salah siapa. Emang udah jalannya suratan dari Tuhan, garis tangannya udah meninggal. Gara-gara dia, Mas. Gue juga nggak mau istri gue meninggal. Gara-gara lo sama ibu. Oke, gara-gara dia sama ibu. Ya, Mas. Kenapa ibu kamu? Ibu kamu lebih setuju sama dia dengan Rani? Karena mereka berdua itu sangat jahat. Oke, Arbi. Ini bisa diredam nggak emosinya Riko nih? Oke, emosinya tinggi banget nih. Coba, ya kita apa relaksasi apa gimana, Bi? Relaksasi aja. Boleh minta kursi? Oke, Riko boleh duduk di sini, Riko. Atur nafas, tarik nafas dulu lewat hidung, keluar lewat mulut. Oke, relax, tenang, dan nyaman. Dan apapun yang kamu rasakan ketika kamu melihat jam di depan mata kamu bergerak ke kiri dan ke kanan, ikutin arah jamnya bergerak dengan mata kamu bergerak ke kiri dan ke kanan juga. Biarkan kamu merasakan kondisi yang nyaman, relax, dan lebih tenang dari sebelumnya. Dan apapun yang terjadi, gelombang relaksasi yang kamu rasakan menjalar ke seluruh tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sangat tenang dan nyaman sekali, dan biarkan apapun yang terjadi nanti pada hitungan ketiga, siapapun yang bertanya sama kamu akan masuk ke dalam kondisi relaksasi, dan biarkan kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Kita buka mata. Kita tanya ya. Surya, Kenapa? saya mau nelpon mama dulu. Hah? Saya mau nelpon mama dulu, kebetulan dekat nggak sih? Mama kamu udah kesini? Ya, saya mau nelpon dulu. Halo Mama, bisa datang ke sini, Ma? Kemana? Oke, ini kita ada di acara garis tangan. Ya. Lo Sherlock ke mama lo. Oke, saya lo sekarang, Ma ya. Kebetulan dekat nih. Oke, sekarang kita tanya ya. Sini. Riko, gue mau nanya sama lo. Kenapa lo benci atau segitu bencinya sama Randy, kakak lo nih? Karena Randi menikah dengan kekasih saya, Rani. Jadi Randy itu dulu pacar kamu sebetulnya? Iya, dia dulu pacar saya, Mas. Terus kamu sakit hati? Saya sakit hati banget, Mas. Oke, sekarang kita tanya ya. Sini. Riko, gue mau nanya sama lo. Kenapa lo benci atau segitu bencinya sama Randy, kakak lo nih? Karena Randi menikah dengan kekasih saya, Rani. Jadi Randy itu dulu pacar kamu sebetulnya? Iya, dia dulu pacar saya, Mas. Terus kamu sakit hati? Saya sakit hati banget, Mas. Terus kenapa Rani mau berpaling sama Randy dan mau nikah sama Randy? Karena ibu yang minta. Ibu kamu? Ibu Iya, kalian? Ibu yang minta. Kenapa? Alasannya apa? Karena Randi itu jomblo akut dan aku nggak boleh nikah. Kalau Randi itu belum nikah, dia tidak boleh dilangkahi. Jadi ibu kamu nggak mau kamu ngelangkain kakak kamu? Iya. Tapi kenapa mesti jodoh pacar kamu yang dikasih ke Randy? Saya tidak tahu, Mas, kenapa. Dia tidak laku-laku, jadi ibu saya merebut pacar saya untuk dijodohkan sebagai istrinya Randi. Dan ibu saya itu suka banget sama Rani, Iya. makanya dia dibuat jadi menantu dan dijodohkan sebagai pasangannya Randi, Mas. Oke. Terus habis itu mereka nikah? Iya, Mas. Lo ngapain habis itu? Saya pergi dari rumah, Mas. Pergi dari rumah? Iya. Sampai sekarang? Sampai sekarang, dan saya sangat benci sama Randi. Ternyata Randi itu nyanyain Rani. Bahkan Rani pernah cerita kalau dia itu stres, Mas. Terus juga ibu selalu menyuruh Rani melakukan pekerjaan yang dia tidak sukai demi membantu ekonomi keluarga, Mas. Dia bilang dia udah nggak kuat, tapi dia bertahan karena takut sama suami dan mamanya. Oh gitu? Terus meninggal, Randy kenapa sih meninggalnya? Gue penasaran. Akhirnya Rani mencelakai dirinya sendiri sampai nyawanya pun tidak tertolong. Sejak Oke. saat itu, saya semakin benci dengan Randi dan saya menganggap mereka adalah pembunuh dari Randi. Waduh. Oh, nggak jelas ini cowok sama aku ya. Bukan gue yang bunuh, Riko. Bukan. Lo cinta banget sama Rani ini? Iya, Mas. Terus kalau lo ketemu Sisil gimana ceritanya? Jadi saat saya lagi sedih, saya bertemu dengan Sisil. Dia sangat mirip dengan Rani. Oh pantesan tadi si Randy juga. Oh, jelas lo ya. Juga ya. Oke, terus habis itu? Akhirnya saya pacarin dia, tapi saya ingin Sisil ini menjadi seperti Rani. Dari situ saya merubah gestur tubuhnya, penampilannya, mulai dari make up-nya. Saya bentuk
semirip mungkin sama Rani. Jadi lo bener-bener terobsesi gitu supaya Sisil jadi Rani. Iya Mas. Kurang ajar nih Mas Uya dia. Oke. Tapi seberapa cinta lo sama Sisil? Saya nggak cinta Mas. Selama ini lo jadiin dia pelampiasan. Terus kalau lo nggak cinta sama Sisil, kenapa tadi lo juga marah-marah? Minta Sisil balik, Sisil pulang, nggak mau cari jodoh. Kan lo nggak cinta, ngapain lo paksain kayak tadi? Gila ini cowok. Saya cinta matinya sama Rani doang Mas. Tapi karena Sisil mirip sama Rani, saya pingin menjadikan Sisil seperti Rani. Bejat lo ya, jadi cowok lo ya. Gue dijadiin pelampiasan doang sama pacaran sama lo, kurang ajar lo. Jadi intinya lo nggak cinta sama Sisil? Iya Mas. Oke. Lagi nih. Oke. Nah ini ibunya kamu? Iya, ibu saya Mas. Riko. Kok kemana aja nah, ibu kangen. Drama lagi nih. Sini Riko. Ibu datang sendiri? Aku sama papanya lagi di parkiran. Di parkiran? Iya. Rani ada di sini. Rani siapa lagi? Sisil punya. Aku tuh Sisi loh, tante, bukan Rani. Kamu ya penyebab keluarga kamu berantakan ya? Tante diam ya, saya nggak tahu apa-apa loh. Tante tiba-tiba kesini ngapain? Bukan Bu, ini Rani, bukan Rani, ini Sisil cuma mirip doang. Tapi mukanya sama kok. Kembar, bukan kembar, apa sih namanya mirip? Sama loh. Oke, coba kita tayangin aja, kita sadarin. Sama loh. Mir. Oke, Riko, saya kembali ke Mirip bola pada mungkin, dulu. Tante, Biasa dua bukan. dan Riko. Nggak mungkin. Riko. Apaan sih? Ini mama nak, kamu udah lama nggak pulang. Ibu udah jahat dan kamu sebagai pembunuhnya Rani. Enggak gitu Riko. Enggak gitu. Seharusnya kamu beruntung ya. Kamu nggak jadi nikah sama Rani ya. Itu buktinya kakak kamu sekarang. Jadi dudakan dia gara-gara siapa? Gara-gara Rani kan? Tapi itu perlakuan ibu sama dia. Cewek kamu tuh pembawa sial. Cukup Bu. Rani itu orang baik-baik. Kalian penyebab kematian dari Rani. Apa Tigor? Tigor melihat apa? Kayaknya tadi Tigor sampai minying-minying mata ngeliat ibu ini kenapa, Gor? Kayak lu pengen mengatakan sesuatu, lu sinis banget sama ibu ini. Saya ngerasakan di sini ada sesuatu. Maksudnya apa? Saya melihat ada yang aneh sama dirimu. Kamu jangan kurang ajar ya. Kamu juga kurang ajar. Kamu tahu apa? Saya lebih tahu merasakan energi Anda. Dan Anda tidak akan So tahu kamu. Udah jangan banyak ngomong. relaksasi, Bi. So tahu. So tahu. So tahu ya. Kamu Ki. So tahu kamu ya. Mau apa kamu? Silakan ibu duduk. Udah tante. Nah, ini duduk siapa aja. nih? Salah, jangan takut. Pak Gandewo bukan? Kok tahu? Oh, ini Rani. Siapa? Kamu? Siapa? Saya Sisil, Pak. Sisil siapa ya? Bapak kenal Ibu Lilis gak? Lilis, saya nggak tahu. Jangan pura-pura kamu ya. Tenang Bu. Jangan pura-pura kamu ya. Macam-macam kamu ya. Ini lagi gara kamu lagi. Ibu Lis mama kamu? Iya. Pak Gandewo itu siapa? Iya, jadi pas waktu 20 tahun sebelumnya, 20 tahun yang lalu, ibu itu kasih foto Pak Gandewo. Enggak. No. Pak Gandewo itu seseorang yang berarti dalam hidup. Kamu jangan ngaku-ngaku ya. Saya nggak kenal. Oke. Terus Pak Gandewonya kemana? Dia menghilang setelah 20 tahun yang lalu. Sejak 20 tahun yang lalu menghilang. Maaf Pak. Saya tidak tahu dia dan saya tidak tahu Bu Lilis.